Yang itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam haqiqatul miqdaril azim. Wa ta'ala ta'alim wa ifada wa istifada wa dhakara wa dhikr. النافع والانتفاع حتى التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير وإلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العلم لدنيا ومشرب الصواب الهنية وهاب يغني وهاب يغني. اللهم نسألك رحمة النبيين هذا المسلمين رحمة الملائكة ونقول النبيين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى من عزيز يسير ومشي سلام ومشي يدرون ويكون ما لم يكن الزمان وسيد دارهم مسيحنا محمد مسيح الحرم مسيح المشاهي لما يتم صبورهم نظرك الشمس نظرك الشمس بالرحمة والمغفرة والمسوان والوالهم والرمي والراتهم بالدين لنا الآخرة واستينا لكم خير ورسول وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya ni'mal maula ya ni'man nasir. Salli wa sallim ala daimika ala sayyidina Muhammadin menjatuhkan hirzan hali zawali ashabi muslimin bi asrari wa yassarakum Allah nasrul aziz. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adalah kullu arfin kutiba aw yuktab abadal abidina dahar dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassir lisani wahdi qalbi bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattah ya Alim istah alaina Fathal qariba ya Fattah ya Alim istah alaina Fathal arabin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita bersalawat kepada junjungan kita, kedua kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, yang mana berkat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kemuliaan yang besar, pemberian yang banyak, anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembacaan kitab hadis Mukhtar Hadis Syarif, hadis yang keempat.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Rawahu Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad, paling dicintainya tempat. Dan bilad ini ahabbul amakinil bilad, tempat di suatu kota. Ini ahabbu amakinil bilad, di antara paling dicintai tempat di suatu kota, di suatu negeri. Ilallah, di sisi Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masajiduha, adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad, ini paling dibenci tempat di suatu negeri. Ilallah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aswaquha, adalah pasar-pasarnya. Rawahu Muslim. Ahabbul bilad, yani min ahabbil bilad, yani dari paling dicintai. Yang dicintai oleh Allah itu banyak. Nah, Mekah, Madinah, tempat-tempat yang mulia dicintai Tuhan. Yani biasanya kalau ada ahabbu, yani min ahabbil bilad, dari paling dicintai oleh Allah, yani dari sebagian tempat yang dicintai oleh Allah. Banyak tempat-tempat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Uhudun jabalun yuhibbuni wa nuhibbuhu wa uhibbuhu wa nuhibbuhu. Uhud jabalun, yani Uhud minal jabal, dari salah satu gunung kayaknya. Nah, Rasulullah, Uhud jabalun, salah satu gunung. Ada gunung yang lain juga. Yuhibbuni, cinta kepadaku dan aku cinta kepadanya. Wa kama qala Rasulullah. Jadi dari paling dicintainya tempat di suatu negeri, dicintai oleh Allah tempat-tempat di suatu negeri, masajiduha, di suatu kota, negeri, masajiduha, masjid-masjidnya. Karena apa? Karena masjid tempat ibadah. Ya annaha buyutut ta'ah, tempat orang melakukan ketaatan. Wa asasut taqwa, dan adalah fondasi ketakwaan adanya di masjid. Wa tanazzulur rahmat, tempat turunnya rahmat adalah masjid. Dan masjid adalah lingkungan yang baik. Orang berada di masjid, otomatis dia akan melihat di sekitarnya itu banyak orang melakukan ketaatan, sholat, zikir, sholawat, i'tikaf. Tidak pernah kita lihat di dalam masjid orang mendum, udah. Rata-rata tempat ibadah, ya ini masjid dan musalla, atau tempat-tempat yang di situ banyak dilakukan ibadah, itu pasti ketaatan, tempat turunnya rahmat. Masjid itu mencakup musalla. Apabila kalau di negeri kita, daerah kita itu banyak musalla, kalau di negeri Arab jarang ada musalla, kecuali di rumah. Kalau
di tempat-tempat mereka apabila mereka bangun, yang dibangun masjid, ada musola. Kalau kita musola, ya apa kedudukan musola? Apakah kedudukan musola wadah kita itu termasuk masjid? Sunnah i'tikaf, tidak boleh orang yang haid duduk di situ, berhenti di situ. Ulama mengatakan apabila tempat yang kita jadikan musola itu pemiliknya mewakafkan tanah itu, maka yu'tabar masjid walaupun ngarannya musola. Seperti yang disebutkan oleh Habib Zain Musmir, yang disebutkan juga oleh Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus dalam kitabnya. Jadi aku mau bangun langgar, tanah ini aku wakopakan. Nah, maka kalau diwakopakan langgar ini musola itu, jadi yu'tabar masjid. Jadi kada boleh orang haid di situ. Nah, hukumnya hukum masjid karena sudah diwakopakannya. Kalau kada diwakopakan ya kada apa-apa, suatu saat dibongkar, dialih. Ya di rumah ada musola di rumah. Nah, tapi tatkala dia wakafkan tanah ini aku wakafkan untuk musola. Nah, tanah ini aku wakafkan kayak bahasa kita musola itu langgar. Nah, maka tanah itu yu'tabar masjid, hukum masjid. Nah, apabila beriktikaf situ berpahala dan tidak boleh orang yang haid berdiam gitu. Karena hukumnya hukmul masjid walaupun ngarannya berbeda. Ya, musola sama masjid ya sama aja. Masjid tempatnya sujud, ya musola tempatnya sholat. Makanya di negeri Hadramaut tidak ada namanya musola. Ya kecuali dalam rumah, dalam pondok hanya musola. Yang luar-luar itu masjid. Di Tarim itu ada 360 masjid. 10 meter masjid, 10 meter masjid. Yang banyaknya. Nah. Dan masjidnya penuh dengan ibadah, ketaatan. Ada aja orang yang mengisi di masjid itu beribadah, baca Quran, i'tikaf, bukan kosong. Jadi masjid adalah tempat yang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tempat lingkungan yang baik, bi'atul hasanah, lingkungan yang bagus. Makanya masjid itu dikatakan oleh seorang sahabat namanya Ubay, al-husun salasun, al-husun salasatun, benteng itu ada 3. Al-masjidu hisnun, masjid itu benteng. Wal Qur'anu hisnun, Quran itu benteng. Wad dzikru hisnun, dan zikir itu adalah benteng. Ini di kitab Fawaidul Mukhtarah bab masjid. Nah, al-husun qala Ubay, al-husun salah satun, benteng itu ada 3. Al-masjidu hisnun, masjid itu adalah benteng. Wa al-Qur'anu hisnun, Quran benteng. Wa dzikru hisnun, dan zikir adalah benteng. Jadi orang masuk masjid otomatis membentengi dia dari godaan-godaan, wujukan, bisikan setan. Karena lingkungannya bagus. Karena lingkungannya mengajak orang kepada ketaatan. Makanya zaman sahabat itu banyak sahabat-sahabat yang rumahnya memaraki masjid Nabi. Tatkala Nabi bangun masjid, karena rumah Nabi situ, itu sahabat ada yang pindah parak Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat yang lain-lainnya. Karena banyak yang pindah beparak, akhirnya kata Rasulullah, di antara yang mau pindah itu Banu Salamah. Ya Rasulullah, Banu Salamah diyarakum tuktab atharakum. Banu Salamah diyarakum tuktab atharakum. Banu Salamah, tetap di rumahmu yang dahulu urus pindah. Setiap langkahmu itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah pahala, menggugurkan dosa, dinaikkan derajat karena berjalan menuju masjid.
kasratul khutta ilal masajid. Nah, maka hadis Rasul ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa bi darajat. Maka Rasulullah, apakah ingin aku tunjukkan kepadamu amalan-amalan penghapus daripada dosa dan pengangkat derajat? Di antaranya kasratul khutta ilal masajid, banyak langkah menuju masjid. Nah, kenapa banyak sekali pahala, kemuliaan, berjalan aja dapat pahala. Orang yang hatinya ta'alluq juga hebat, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan ada seseorang diliputi oleh nur arsy. Kata Rasulullah, siapa Jibril? Apakah malaikat lain? Nah, apakah anbiya lain? Siapa umatmu ya Rasulullah? Kenapa? Nah, karena dia melakukan yang pertama, lisanuhu ratban min dzikrillah, karena lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, nantinya senantiasa terikat dengan masjid, ingin senantiasa di masjid, ingin senantiasa berada di masjid. Apabila bulik, ingin anak bulik pulang ke masjid, sehingga rindu selalu kepada masjid. Namanya qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tujuannya apa banyak hadis itu? Supaya orang memakmurkan masjid, supaya makmur masjidnya. Nah, dan apabila masjid itu makmur dengan ibadat, maka orang itu akan banyak mendapatkan rahmat Allah, pemberian Allah, ketenangan hatinya dengan jiwanya. Nah, karena ibadat itu akan menenangkan jiwa seseorang, akan tentram. Para aulia itu sifatnya ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka tidak merasa sedih, merasa takut. Ada satu cerita yang menarik yang terjadi di zaman dahulu, disebutkan oleh Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf di kitab namanya Tuhfatul Asyraf, atau disebutkan juga oleh Habib Ali Sabil Maulid di kitab daripada Kalam Habib Ali. Karena Habib Muhammad bin Hadi ini As-Segaf Siwun termasuk murid Al-Habib Ali Sabil Maulid. Beliau bercerita pada beliau zaman dahulu itu ada seorang raja, yang raja ini akrab dengan Nabi Allah Khidir. Jadi raja ini berkawan dengan Khidir. Hebat ini raja, kawannya Khidir. Khidir yaitu Balia ibn Markan, ngarannya Balia ibn Markan, gelarnya Abul Abbas. Barang siapa menghafal ngaran Khidir itu bihi faedah gitu, nah apa masuk surga diampuni, ada pokoknya faedahnya, lihat lagi kita. Ngarannya Balia ibn Markan, kunyahnya Abul Abbas, gelarnya Khidir. Kenapa jadi Khidir? Macam-macam mendapat pendapat. Ada yang mengatakan setiap dia berjalan, tempat yang dilewati akan tumbuh rumput hijau. Nah, setiap dia duduk, rumput tumbuhannya Khidir. Namanya Balia ibn Markan, luar biasa Khidir. Nah, karena akrab ini raja dengan Khidir, ya raja ini berarti hebat, kawannya Khidir. Akhirnya jar Khidir, he raja, tempulu ikam itu jadi raja, ulah pang masjid yang bagus. Tempulu jadi raja, lah masjid yang megah, yang mewah, duitnya ada, hartanya banyak, ulah masjid. Oh jar raja, bujur juga ikam nih, pendapat ikam ini bagus juga, ulah masjid yang baik, yang kanal, yang bagus. Akhirnya setuju raja, diulahlah masjid. Keramiknya yang larang, bahan-bahannya bagus semuaan, raja duitnya banyak. Jadilah masjid itu. Dan kalau jadi masjid itu, ya sudah diresmikan
Tapi kalau datang gubernur yang meresmikan, raja kayaknya. Raja yang meresmikan sorongnya, raja yang maula. Lah, begitu berjalan beberapa waktu, ternyata masjid ini kada rami orang beribadah di situ, kurang makmur. Lewatlah di masjid itu 2 orang wali, orang aulia, lewat di masjid itu, melihat di masjid, sunyi. Kenapa jadi sunyi masjid ini? Bagusnya masjid ini sunyi. Berarti masjid ini kurang bermanfaat. Ada orang beribadah ada banyak. Lebih baik kita pindah aja masjid ini ke kampung kita. Ada banyak orang beribadah di situ. Masjid ini bagus. Kita pindah aja. Dengan apa dia memindah? Dengan ismin min asma'il Allah. Jadi dia bisa ismi asma Allah. Nah, ayo sepakat pindah masjid ini. Kapan pindahnya? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Kalau siang kalau pindah di demo orang. Ketahuan orang masjid berjalan terabang habisan. Habis abut orang malam, tengah malam pindah. Tengah malam kita kesini pulang, kita pindah. Nah, karena bisi ismin min asma'il Allah. Nah, luar biasa. Nah, akhirnya setelah berniat kayak itu, raja pada waktu itu siang goreng dimimpi oleh Khidir. Jadi raja lah kasih bangun. Mun kada bangun masjid hilang. Ayo raja lah kasih bangun. Raja ini kada mau bangun hanya menang goreng. Nah, ya raja, Khidir, ikam tuh Khidir, itu urusan ikam itu. Mun orang hendak mindah masjid, ambil masjid, ikam urusannya. Ya Khidir minta maaf, aku kada sanggup. Aku ini ulama Bani Israel yang akan memindah ulama daripada umat Rasulullah. Aku angkat tangan. Oh, jadi hebat. Jadi ulama dari umat Rasulullah itu hebat kedudukannya. Nah, kata Rasulullah, ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Aku ini ulama daripada Bani Israel. Sedangkan yang akan memindah ini ulama daripada umatnya Rasulullah. Aku kada sanggup, kada tahan menghadapi orang ini. Jadi harus cari ulama Rasulullah juga yang melawaninya. Bangunlah kasih, bangun aja. Bangun raja itu. Limbah bangun, kumpulakan raja ulama semua. Kumpulakan di kerajaan. Dikisahkan raja bahwasanya ini genting siaga 1. Masjid kita akan dipindah orang. Ya ulama itu tahu mana pian aja dari mana kabarnya ini sudah jangan mau urusi pokoknya masjid hilang cuma lagi. Ikam nih kayak ini aja cariakan siapa yang mampu menahan nih masjid ini supaya kada pindah. Itu aja sudah urusannya. Siapa yang kawa ikam pian guru ulama siapa? Ada sanggupnya, ada yang sanggupnya. Kada ada yang sanggupnya di sini, kada. Kalau kada ada yang sanggupnya di sini, cariakan yang sanggup. Siapa? Pikir, raja, ada raja. Siapa? Di pasar itu ada seorang ya wali itu orang itu. Insyaallah wali itu. Dia tukang sepatu. Ngini raja kawa insyaallah orang ini. Oh ya kaya raja. Siapa ngarannya Pulan ibn Pulan, gaweannya nambal sepatu, jeung jahit sepatu. Sudah kalau kayak itu kita datangi rumahnya. Sore datang ke rumah orang itu. Orang itu sudah datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Raja dan para ulama. Ada banyak yang sebagian dibawa. Bingungnya tukang sepatu ini. Tumben raja ke rumah.
Ada angin apa ini? Nah, duduk. Ada apa aja? Ada apa ini? Aminnya tangan. Nah ini nak kisahnya kayak ini masjid kita ini. Pian aja yang kawa mau urusi. Nah, jadi tukang sepatu ini kada urusan aku masalah masjid. Kalau masalah sepatu bawa ke sini. Aku jahit akan. Masalah masjid jangan. Ini urusan aku ini pegawai sepatu. Tukang bangunan. Urusan aku ini sepatu. Kadang pian kawa, kada jangan sepatu urusan ini kada kawa. Urusan ini gawian aku ini lah. Kada bawa pian, kada jadinya. Kalau pian kada mengabulkan hajat kami bermalaman wadah pian samuaan di sini. Mai bermalaman kayak apa gitu nih, balik makan macam-macam. Kacau kan nih, ngalih benar. Ya apa? Ayah sudah hajar. Urusannya aku sudah. Pulihkan pian. Pulihkan. Memulihkan. Tengah malam datang nih tukang sepatu ke masjid. Duduk etikaf situ. Kalau lawas datang 2 orang tadi. Nah, tiga baca wirid. Bergerak masjidnya gerak. Langsung diparakinya. Heh, mau dibawa kemana masjid kami? Oh, takjubnya melihat kedudukannya lebih tinggi makamnya. Akhirnya bukahan berdua itu. Bukan. Kalau Habib Ali di kitabnya menyebutkan orang tukang sepatu itu mendak paku di buncu-buncu masjid sehingga kada bergerak masjidnya. Nah ya paku sir kayak itu, paku lah. Sehingga kada bergerak. Akhirnya sebukahan karena tahu ada pakunya. Nah itu. Nah ini syahidnya. Nah kalau bahwasanya ulama daripada umatnya Rasulullah itu istimewa, luar biasa. Pernah pada suatu hari Syekh Saman ini sedang mengajar murid-muridnya. Di antara murid Syekh Saman yang diajari Sidin ada seorang murid yang luar biasa, namanya Ahmad Tayyib Ibn Bashir dari Sudan. Ini luar biasa ini. Khalifah Syekh Saman di Sudan. Ahmad Tayyib Ibn Bashir. Akhirnya tatkala asik mengajar Syekh Saman dengan murid-murid Sidin, tiba-tiba lewat Khidir. Jar Syekh Saman tuh Khidir lewat. Mendengar Khidir lewat, murid-muridnya melihat dan mendatangi Khidir, tabarruk, salaman. Cuma yang kada umpat itu Ahmad Tayyib Ibn Bashir. Jaya Saman, kenapa ikam kada umpat datangi Khidir? Itu nak kawanan ikam tu umpatan sana, ikam kenapa kada umpat? Jar Ahmad Tayyib Ibn Bashir ini ulun kada kenal Khidir, yang ulun kenal pian aja. Kada kenal Khidir, pian aja ulun kenal. Khidir kada kenal ulun, pian aja ulun kenal. Sehingga timbul hal sesemana ini. Timbul hal, Masya Allah, ini murid luar biasa, jadi perhatian luar biasa. Bisa ibaratnya menjadikan hatinya itu bangga, kayak senang. Nah, ada zaman kamu nanti apabila umur 70 tahun akan jadi wali min auliyaillah kutub bi zamanik. Dan qadamuka ala raqabati kulli waliyin. Jadi dapat makam Sayyidina belum ada jalan. Ternyata memang setelah umur 70 tahun memang kedudukannya seperti itu. Nah, jadi luar biasa. Makanya kita kadang-kadang bingung kenapa lah tatkala mereka orang-orang daripada yang berguru kepada habaib terdapat Khidir biasa aja nya. Ada Khidir aja biasa aja. Nah, menunjukkan bahwasanya kedudukan daripada ulama umat Rasul itu sangat istimewa. Nah, apalagi daripada min ahlul bait. Nah, nambah luar biasa. Sehingga Khidir itu biasa bagi mereka. Nah, karena gurunya yang mereka utamakan.
Imam Malik pernah juga seperti itu. Di zaman Imam Malik ibn Anas ada murid sidin namanya Yahya ibn Yahya al-Andalusi dari Spanyol. Dan kalau di Madinah itu rame belajar dengan Imam Malik ibn Anas. Jadi Imam Malik mempunyai kitab Muwatta Imam Malik. Ketika asik belajar, tiba-tiba di Madinah itu ribut karena kedatangan gajah ramai di Madinah, datang ada rombongan gajah masuk kota Madinah. Nah, sehingga murid-murid mendengar gajah datang ini berjauhan lihat di gajah. Cuma ini Yahya ini kata, nah, ya Imam Malik, kenapa ikan pada umpat lawan kawannya melihat gajah aminya? Ya ada, ulun kesini bukan cari gajah, ulun cari pian. Ini gajah, akhirnya himong Imam Malik ini didoakan sidin sehingga termasuk daripada ulama di Spanyol yang luar biasa. Terkenal. Mana tadi? Nah, masjid. Nah, masjid istimewa. Yang penting masjid itu dimakmurkan dengan ibadah. Nah, kalau kada dimakmurkan ya dipindah orang kan. Nah, ahabul bilad ilallahi masajiduha. Nah, tempat yang istimewa karena masjid itu adalah tempat ibadah, taatan. Situ lingkungan yang baik. Apabila masjid itu banyak kegiatannya, otomatis sekitarnya itu akan makmur dengan ibadah bagus. Kalau tapi banyak kegiatan, ya lingkungannya kurang. Tapi makanya harus banyak kegiatan. Ada seorang yang terkenal di zaman Rasulullah namanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ini dari negeri ad-Daws. Daws itu negeri yang sama dengan negeri Abi Hurairah. Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahar ad-Dawsi. Ad-Dawsi. Jadi ada seorang namanya Tufail. Di zaman Nabi itu ada namanya Tufail. Tufail ini orang yang berpengaruh di kotanya. Sehingga tatkala dia hendak berhaji ke Mekah, Nabi itu waktu itu masih di Mekah. Orang-orang Quraisy ini takutan Tufail ini mengenal Nabi Islam. Sehingga tatkala Tufail ini masuk ke kota Mekah untuk berhaji, disambut oleh Abu Jahal. Sini dulu Abu Jahal, sini jangan masuk dulu ke Mekah. Sini dulu sini. Disambutnya. Dibawanya ke markas bagiannya Abu Jahal dan selainnya. Sehingga diberi nasihat, nah jangan sampai kemlah sini ada orang gila, orang ini ngarannya Muhammad gini lengkap sudah. Lengkap sudah. Adang dulu. Itu salah kesannya ini lah. Minum dulu lah. Lain, ini kisahnya lain, bukan masalah ini untuk ini. Nah, lain, Tupel ini masalahnya beda. Satu lagi ada seorang yang di zaman itu ditangkap oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia seorang pemimpin perang di Al-Yamamah. Ngarannya kedingat ngarannya nah. Mungkin kenal namanya. Dia ditangkap oleh sahabat dan kalau dia mau berhaji. Dan kalau dia mau berhaji, ngarannya kedingat nah. Lain Tufail. Ngarannya kena ada yang muncul aja ngarannya. Dong dulu. Dan kalau ditangkap akhirnya dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa kepada Nabi, kayak apa aja Nabi. Nah, kayak apa aja Nabi. Ya sahabat ini kayak apa ya Rasulullah, bunuh kah kayak apa? Ini pemimpin perang. Ngarannya
Kena muncul ini masih lagi sliding. Hanya Nabi ikat itu yang masjid. Ikat. Selama 3 hari diikat, diberi makan. Nah, siapa ngaranya? Baik itu setelah dibawai, apakah kamu berislam atau Islam? Ya, hanya kata Rasulullah, katanya ikat saya Rasulullah atau lepaskan gitu. Nah, tidak mau dia ikat saya atau lepaskan. Ini diikat Nabi SAW selama 3 hari. Dan kala 3 hari akhirnya dia dilepaskan oleh Nabi SAW. Sehingga dia dilepaskan, kemudian dia mengambil air, kemudian dibersihkan badannya, kemudian datang kembali kepada Nabi SAW. Kemudian dia berislam. Ya sudah, urutkan tanganmu, aku berislam. Dahulu namamu nama yang paling saya benci, sekarang nama yang paling saya cintai. Dahulu agamamu agama yang saya benci, sekarang jadi agama yang paling saya cintai. Dahulu kotamu kota yang saya benci, sekarang jadi kota yang paling saya cintai. Ada 3 perubahan. Kenapa 3 perubahan? Kata ulama, lingkungan masjid. Setiap hari dia melihat Nabi sholat, beribadah, muamalah dan sahabat dan sebagainya, sehingga dia berubah. Nah, sehingga setelah lepaskan dia berislam, kemudian dia minta kepada Nabi bahwasanya kemarin dia mau berhaji, ditangkap, akhirnya kayak apa? Terus berhaji, jangan berhaji. Nah, akhirnya dia berhaji. Dan dia pertama kali yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Setelah itu, setelah mendengar orang-orang daripada orang kufar Quraisy ini, akhirnya ditangkapnya dan dihinanya Nabi SAW. Tapi kada wani karena orang besar. Nah, saat dia menghina Nabi SAW, dia menghina Nabi SAW, akhirnya katanya bahwasanya sekarang ini kiriman makanan pokok yang dikirim dari kota kami boikot, tidak boleh lagi. Nah, tidak kirim lagi karena kau menghina Rasulullah SAW. Akhirnya kada dikiriminya lagi. Nah, kada dikiriminya lagi sebab makanan pokoknya itu dari sana, dari kota Yamama itu. Sehingga berhari-hari mulai kelaparan, mulai kekurangan makanan. Nah, setelah merasa tidak mengirimkan lagi mereka makanan, akhirnya bingung kayak apa caranya. Akhirnya minta kepada Nabi SAW, mengirim utusan agar dikirimkan makanan untuk kota mereka kembali. Akhirnya diminta Nabi untuk dikirimkan karena rahmatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi kenapa dia bisa karena lingkungan. Jadi masjid itu istimewa. Nah, luar biasa. Benteng. Al-masjidu hisnun wal Qur'anu hisnun wal dzikru hisnun. Makanya apabila orang berzikir itu membentengi dirinya. Ya, wa abghadul bilad, paling diantara yang paling dibenci oleh Allah tempat di suatu negeri adalah pasarnya. Karena pasar itu banyak terjadi tipu menipu, culas menculasi, macam-macam. Nah, mengurangi timbangan. Makanya bacaan doa apabila kita ke pasar, doanya la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa alhamdulillah wa hayyun daiman bila biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu aja doa masuk pasar itu ganal pahalanya. Kenapa? Karena orang berzikir di pasar itu kurang. Karena sedikitnya berzikir, apabila kita masuk pasar dengan berzikir, maka ganal pahalanya. Nah, bacanya kalau la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut
biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu bacanya doa masuk pasar pokoknya gitu. Nah, itu pahalanya ganal. Makanya apabila kita berjalan misalnya dari sini misalnya ke Darussalam, ya lewat pasar aja supaya dapat pahala gitu nah. Lewat di pasar nah. Kalau jalan raya kada dapat. Lewat pasar supaya amalkan ini. Nah, amalkan doa ini. Ya pahala, boleh berpahala. Nah, berangkat berpahala, boleh berpahala. Makanya ada ulama besar di Kalimantan Selatan ini ke mallnya. Kenapa pian guru ke mall gitu nah. Supaya tak amalkan ini aja. Enggak ada ke mall, ada tak amalkan, itu mau ada ke pasar, ada tak amalkan. Nah. Ya baru tukar jawab enggak ya. Nah, jadi pasar itu tempat yang banyak orang berdusta, banyak orang yang menipu, banyak orang mengurangi timbangan. Makanya banyak kemaksiatan. Nah, yaqabihal ma'asi. Nah, banyak maksiat di situ. Makanya termasuk tempat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di negeri-negeri kayak di negeri Haramut, di Hadramut itu pasar mereka jadikan bukan pasar sebagai tempat menuntut ilmu. Mereka mutolaah di pasar, saling tanya jawab di pasar. Itu di Hadramut kayak itu. Nah, sehingga pasar mereka bukan kayak pasar-pasar kita. Makmur dengan ibadah, makmur dengan ketaatan. Mereka satu sama lain saling bertanya dengan ilmu. Apabila tidak ada pembeli berlakon, baca kitab, ini luar biasa. Makanya pasar-pasar mereka pun istimewa di Hadramut. Sehingga di negeri Shibam itu, negeri Shibam terkenal dengan pasarnya itu setiap harinya dimasuki oleh 40 wali. Shibam ini pasarnya apalagi masjidnya. Apalagi masjidnya. Pasarnya aja kayak itu. Apalagi masjidnya. Nah, sehingga di antara keistimewaan negeri Shibam itu pasarnya itu dimasuki setiap harinya oleh 40 orang wali. Hebatnya. Sehingga ada orang yang kada percaya, bujurkah pasar ini masuki wali? Coba pang dilihati dahulu. Duduk di gerbang pasar. Nah, dari pagi mulai dibuka gerbang itu, duduk. Hati adakah yang wali masuk sini? Oh, pindah bercahaya. Oh, ini wali Seikong tulis. Nah, kemudian ada pula yang masuk, pindah orang yang khusyuk, pindah. Ini wali juga nah. 3, 4, 5, 6 sampai 39. Nah, ya tinggal Seikong lagi. Masuk kayak polisi, tentara. Bah, ini lain wali, ini tentara kan mungkin di wali. Tulis nomor 40 aja. Tulis nomor 40. Tahun nomornya 40 tulis. Nah, hebatnya kalau itu di Shibam itu. Nah, di Shibam. Pasarnya istimewa. Nah, jadi pasar tempat yang banyak terjadi ya tipu menipu, kurang mengurangi timbangan. Nah, makanya banyak di situ kemaksiatan. Makanya tempat yang di situ banyak kemaksiatan adalah tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat di situ banyak ketaatan adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa aja di situ banyak ketaatan, di tempat itu bagus, baik, turun rahmat, malaikat banyak hadir, datang. Nah. Makanya kayak majlis-majlis ta'lim, pengajian itu tempat yang dicintai Tuhan. Nah. Makanya dalam suatu riwayat hadis, idza sami'tum sami'ta siyahadika, apabila kamu mendengar suara ayam jagau bertengkook, fas'alullaha idza sami'tum siyahadika,
siyahadika atau sautuddika. Maka Rasulullah SAW, fas'alallaha min fadlih, maka minta kepada Allah maka diberikan karunia. Ba innaha ra'at malakan, karena ayam itu bertengkook lihat malaikat. Syekh Qadiyat mengatakan kita dianjurkan berdoa oleh Nabi karena ayam melihat malaikat. Kenapa? Agar diaminakan oleh malaikat. Diaminakan malaikat. Yang kedua, dapat istighfar malaikat. Nah, seperti itu. Kalau malaikat hadir, ayam melihat hadir malaikat, bagaimana dengan majlis ta'lim, pengajian, masjid, malaikatnya banyak. Sampai-sampai apabila majlis ta'lim itu diadakan, malaikat itu mencari, ada khusus malaikat mencari majlis ta'lim. Apabila dapat, bekiawan, ya bahasa sekanto, Sherlock. Nah, kayak itu nah. Sherlock, mana aja dapat sudah nah, Sherlock. Ya kayak itu di zaman saya ini, jadi malaikat ada Sherlock juga kayak itu nah. Sini aja, tempatnya. Nah, ya datangan begitu malaikatnya. Habis malaikat datang berkumpulan, karena sedikit malaikat. Sedikit malaikat dari majelis itu sampai ke langit pertama. Berapa jumlahnya? Banyak. Dan hebatnya malaikatnya kalau tahu hujan udah panas. Kalau hujan tetap aja. Kita hujan sedikit bubar pengajian. Nah, malaikat ada urusan hujan, urusan panas. Nah, ada urusan cuaca. Lebat. Nah, itu. Apalagi majlis ta'lim, pengajian. Nah, mengajarkan ilmu agama, wah luar biasa, istimewa. Nah, jadi tempat-tempat yang istimewa itu, tempat-tempat yang penuh dengan ketaatan itu, tempat-tempat sebanyak orang soleh itu, maka tempat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Nah, kenapa Masjid Aqsa itu berkah? Karena masjid dekat Masjid Aqsa itu banyak kubur para auli, para anbiya. Nah, sini ada satu hikmah yang luar biasa. Orang yang berberkah itu akan memberkahi kepada sekitarnya. Nah, apabila masjid berkah, sekitarnya berberkah karena masjid itu berkah. Nah, orang ada berberkah, misalnya seikong karena anak berberkah, anak ini sekitarnya baik jadinya. Nah, alladzi barakna haulahu. Kalau di luarnya dapat berkah, apalagi di dalamnya gitu nah. Apalagi di dalamnya. Makanya kata ulama, kalau orang itu berberkah, maka sekitarnya pasti ikut baik gitu. Baik. Ikut berubah karena keberkahannya. Nah, jadi bagus orang berkah itu. Tempat di situ hadir masjid ta'lim, sekitarnya bagus. Nah, tempat situ masjid, sekitarnya bagus. Kenapa? Karena dalamnya berkah, maka sekitarnya pun ikut berkah. Nah, jadi kita perhatikan, carilah tempat-tempat yang bagus, yang baik. Jangan jadi tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat. Bukan sekedar pasar saja lah, kayak jenis-jenis kayak diskotik, di situ banyak maksiat. Tempat itu juga harus dijauhi. Nah, musyah di situ kena turun bala habis tangkap polisi semuaan sorong kena juang. Nah, itu ya bala juang katanya. Sorong kada tahu apa-apa masuk. Sekalian sorong tangkap polisi juga. Karena tempat-tempat tuhmah, nah di situ di ibaratnya disangka kada bagus gitu. Nah, jadi berusaha kita senantiasa berada di tempat yang penuh rahmat, penuh keberkahan, agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala,
menjauhi tempat-tempat yang di situ kebanyakan maksiat, agar kita tidak terperosok dari jerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa. Wallahu a'lam. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala segala butuh wal munuh wa tabal nasu wa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antas sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Taqabbalallahu minkum. Oh